Di Batavia. Batavia ini dulu namanya. Pada tahun 1878, Pater Lecoq bersama satu misionaris lain, yaitu Pater Schouten, pergi menuju Hindia Belanda. Ini dulu namanya Hindia Belanda. Ya, ini dulu namanya Hindia Belanda. Naik kapal mungkin 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, lama sekali. Sampai di Batavia. Batavia ini sekarang Jakarta, ada di Pulau Jawa. Dari Batavia dia mendapat tugas untuk pergi ke Flores, daerah sini, lalu ke Ambon, Maluku. Ya, Ambon, Maluku, Flores, Larantuka, dan sebagainya. Dia bertugas di beberapa tempat ini. Nah, berlayar jauh sekali. Sampai pada tanggal 22 Mei 1894, Pater Lecoq berlayar lagi sampai di Fak-Fak, sampai di Kampung Sekeru, Semenanjung, Fak-Fak. Nah, akhirnya tanggal 22 Mei 1894, Pater Lecoq sampai di tanah Papua. Begitu. Ingat-ingat ya. Itu dari Maluku, Ambon, naik kapal lagi, sampai di Papua. Nah, tempatnya di Kampung Sekeru, Semenanjung, Fak-Fak. Apa setelah sampai di sana, Pater Lecoq apa yang dia buat? Pater Lecoq setelah sampai di sana tinggal di tepi pantai, lalu mereka membuat pastoran. Nah, membuat pastoran. Setelah membuat pastoran, membuat rumah untuk tempat tinggal dia mulai bekerja. Dia mulai bekerja. Setelah tinggal di pastoran itu, membuat pastoran lalu mulai bekerja. Apa yang dia lakukan? Nah, yang dia lakukan satu, mengajar anak-anak. Waktu itu 1 Mei 1895 ada 2 lagi misionaris. Ada Bruder Schinken dan Bruder T. Brookhorst. Mereka mendirikan sekolah lalu mengajar anak-anak. Mereka mendirikan sekolah lalu mengajar anak-anak. Lalu ketika Pater Lecoq itu sampai, dia membaptis 8 anak menjadi Katolik, dan 9 hari kemudian dia membaptis 65 anak menjadi Katolik. Ya, jadi yang dia lakukan itu, Pater Lecoq itu mengajar anak-anak, lalu juga membaptis. Setelah bikin pastoran, lalu mengajar, buat sekolah, lalu membaptis anak-anak. Ini yang dilakukan Pater Lecoq itu. Nah, setelah itu, apakah cuma membaptis sama mendirikan sekolah? Tidak. Pater Lecoq juga mendoakan dan mengobati orang sakit. Kalau ada orang sakit, didatangi, didoakan. Lalu dia juga mengobati yang sakit. Ini yang dilakukan. Ingat ya, ingat semua ya, nggak kelihatan ya, tertutup. Ingat loh ya, adik-adik, nanti generasi muda ini harus tahu sejarah gereja Papua, ya kan? Seperti ini ceritanya. Ini yang gampang saja. Nah, suatu hari Pater Lecoq itu lagi jalan-jalan. Ini sudah mau selesai ceritanya, diingat-ingat. Suatu hari Pater Lecoq sedang pergi jalan-jalan, pulang, lalu dia singgah berhenti di Kipia Pantai Mapia, berjumpa dengan banyak orang, mengajar agama, mengajar anak-anak. Jam 5 sore Pater Lecoq mau kembali ke kapal. Jadi kapal besar itu kan tidak bisa sampai tepi ya. Kapal besar itu di tengah laut.
dia naik kapal kecil. Tetapi kemudian Pater Lekok itu naik kapal kecil, berusaha menembus ombak, akhirnya dia hilang. Dia hilang waktu itu. Akhirnya Pater Lekok hanya berkarya 2 atau 3 tahun saja di Papua. Kemudian Pater Lekok tenggelam di laut. Dia tidak ditemukan. Tenggelam di laut, tidak ditemukan lagi. Ada yang bilang hilang, ada yang bilang dibunuh, tetapi itu tidak mau bagaimana ceritanya. Yang penting adalah Pater Lekok berusaha membawa gereja Katolik benih-benih. Gereja Katolik Papua tanggal berapa? 22 Mei. Tahun ini ulang tahun ke berapa? 130. Belum ada hadiahnya, pemanasan dulu. Pater Lekok berasal dari negara mana? Belanda, berasal dari negara Belanda. Siapa anak TK yang sudah bisa baca? Ada yang sudah bisa baca belum? Yang sebelah sana bacanya apa? Itu rajin belajar. Sifat Pater Lekok adalah rajin belajar. Yang sebelah sini apa bacanya? Suka menolong. Itu sifat Pater Lekok waktu masih kecil. Waktu TK itu sifatnya Pater Lekok itu rajin belajar dan suka menolong, ya. Tanggal berapa mulai meninggalkan Belanda menuju ke Hindia Belanda? 20 Desember 1978. Tanggal berapa pergi sampai di Papua? Ya, 22 Mei, karena itu dirayakan sebagai hari masuknya kekatolikan di Papua. Ya, apa yang dilakukan pertama kali sampai di Papua? Mendirikan pastoran. Belum. Mendirikan pastoran. Sebelum membaptis. Oh iya, membaptis dulu, betul. Baru datang dia sudah baptis. Pertama kali yang dilakukan itu membaptis. Ini kan dilakukannya kan beberapa hari kemudian, ya, membuat pastoran. Tetapi yang pertama dilakukan itu membaptis. Hari pertama dia sudah membaptis orang. Sudah dikenal baik, ya. Kemudian 9 hari kemudian dan Pater Lekok mendirikan sekolah, ya. Lalu mengunjungi orang sakit. Lalu akhirnya Pater Lekok wafat. Ada yang mengatakan tenggelam di laut, ada yang mengatakan dibunuh dan sebagainya. Tetapi beberapa yang dibaca tenggelam ketika mau dari kapal kecil ke kapal yang besar, di tengah jalan hilang di situ. Mungkin tenggelam, mungkin ombak besar dan sebagainya. Begitu ya teman-teman ya, sudah jelas sejarah Gereja Katolik Papua, sudah jelas? Jelas belum? Jelas belum? Ya, baik. Kalau sudah jelas, kita bersyukur kepada Tuhan karena kehadiran Pater Lekok di dalam hidup kita, di tanah Papua ini. Kita bersyukur karena benih kekatolikan itu hadir di tempat ini, dan kita juga, ya, kita punya akhirnya beriman Katolik karena Pater Lekok. Kita mohon rahmat Tuhan supaya kita semua rajin berdoa, rajin belajar, supaya iman kita terus tumbuh. Jangan sembarang-sembarang, jangan terlalu banyak main, jangan sembarangan, ya, supaya
iman terus tumbuh, kita teruskan. Perjuangan Pater Lekop dulu kita teruskan dengan hidup yang baik. Kita mohon rahmat Tuhan agar kita bisa melanjutkan seluruh perjuangan Pater Lekop tersebut. Amin. Karena Engkau menyediakan tempat untuk tumbuh dan berkembang dalam iman, semoga Gereja Katolik ini dapat dengan kekuatan Roh Kudus-Mu senantiasa mengembangkan amanah suci-Mu dan mendorong seluruh umat manusia mencintai dan memperhatikan baik bagi semua orang. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, Bapa yang penuh kasih sayang, kami bersyukur kepadamu atas orang tua kami. Lewat mereka Engkau menciptakan kami. Mulai dari kasih sayang mereka, mereka mendidik, mendampingi dan membantu kami. Mereka membesarkan kami dan menjadi sahabat kami. Berilah mereka kesehatan agar tetap mampu menjalankan tugas mereka sebagai pembina keluarga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita berdoa bagi orang.
Sungguh menyesalkan